Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat kursi panjang dari pelak bekas. Nah, kita lihat pelak ya, seperti ini adalah pelak bekasnya. Ya, ini udah bekas, udah udah ropos seperti ini. Nah, bisa kita lihat. Kita gabungkan dengan engsel dari dinding ruko. Yang ini ya, dia engsel di dinding ya, engsel seperti ini, engsel untuk pintu ruko lah. Nah, sekarang akan kita coba buatkan menjadi kursi panjang. Setelah kita memilih bahan-bahan yang kita perlukan, sudah kita susun seperti ini. Sekarang kita menuju kepada proses perakitannya. Tahap pertama, kita ambil dulu ini untuk kita paskan sikunya seperti ini. Kita ukur dulu biar pas sikunya, dan kita las di sini. Ya, seperti ini. Kita pas sikunya seperti ini. Nah, udah kita las sekuat mungkin seperti ini. Selanjutnya semua ini juga akan kita lakukan dengan proses yang sama. Kita buat dulu, paskan siku-sikunya semua dulu. Setelah itu baru kita rakit kembali. Setelah proses pengelasan batang-batang engsel ini selesai, setelah kita buat dan setelah kita ukur, kita las, paskan sikunya seperti ini semua. Langkah selanjutnya kita akan mengaplikasi ataupun meletakkan siku-siku ini ke setiap roda-roda atau pelak-pelak yang telah kita siapkan tadi. Nah, ini kan akan kita letakkan ke pelak ini. Sekarang kita menuju ke proses pengelasan engsel ini ke pelak sepeda motor. Setelah itu kita ambil roda untuk kemudian kita las atau kita aplikasikan siku ini ke roda ini seperti ini. Nah, itu kita las dari sini. Oke. Terus ini sebelah sini juga kita paskan dulu. Kita las satu sisi, selanjutnya kita buat sisi yang lainnya. Selanjutnya sebelah sini lagi. Oke. Iya. Bisa kita lihat dekat, udah kita las sampai nyatu dia, sampai seimbang. Berarti setelah yang kedua kita las, selanjutnya kita taruh yang ketiganya. Iya, seperti ini. Dia keempat sisinya harus seimbang nanti. Ini harus kita lihat dulu, kalau kita letakkan ke bawah, seimbang nggak dia letaknya. Nah, harus kita letakkan. Berarti dia mintanya kemana lagi nih? Kalau kayak gini ke depan lagi, tarik, dorong ke depan lagi kayak gini. Ya, ini mintanya kemana dia? Ke depan lagi juga. Dorong ke depan lagi. Oke, seperti inilah kira-kira. Beginilah
prosesnya ini baru satu. Selanjutnya nanti akan kita buat juga yang kayak ini, 4 sudut ini juga kita lakukan dengan cara yang sama kepada 2 roda lagi. Jadi seperti ini nanti jadinya, 4 sisi seperti ini ya. Kalau kita letakkan begini dia, bisa juga begini, suka-suka kita nanti tergantung permintaannya bagaimana. Bagusnya ya seperti ini. Jadi nanti 2 roda ini lagi akan kita buat dengan proses yang sama juga. Setelah ini ketiganya kita las, selanjutnya kita ambil rantai bekas seperti ini untuk kita hubungkan antara satu roda dengan roda yang lainnya, sehingga nanti terbentuklah sebuah kursi. Selanjutnya setelah rantai ini semua kita pilih, kita cari mana yang seukuran semua, terus kita sambungkan dia seberapa ukuran panjang yang kita mau. Kita ukur dulu 1,70 meter. Nah, ini 1,70 meter maunya saya kan. Terus kita tandai 1,70 meter. Iya. Berarti tugas kita sekarang adalah menyambungkan rantai ini yang seukuran semua, yang seukuran besarnya sama, seperti ini sama, hingga mencapai 1,70 meter seperti ini. Ya, nanti kita potong di sini, ininya kita sambungkan dulu. Oke. Oke lagi dari sini. Di sini kita potong lagi. Kita sambungkan kembali. Nah, rantai yang telah kita ukur sepanjang 1,70 meter tadi akan kita las supaya dia kaku, nggak lagi goyang-goyang kayak gini. Kalau udah kita las nanti dia kaku, udah nyatu, udah bisa udah keras seperti besi yang padat. Nah, seperti ini kita taruh dulu, terus kita las. Ya, setelah kita las dari ujung ke ujung semuanya, dia akan menjadi besi yang kaku. Ini kita letakkan ke roda-roda yang telah kita susun seukuran 1,70 meter. Kita masukkan. Iya, seperti ini. Untuk kemudian kita las nantinya. 1, 2, 3, 4. Ya. Setelah kita las ke semua sisi-sisinya, 4 sisi seperti ini, bisa kita lihat dia telah menjadi rangka sebuah kursi. Ya, kita ambil ini 3 biji atau 3 batang untuk kita buat sandarannya. Nantilah sandarannya. Nanti kita buat sandarannya, kita las di sini 1, di sini 1, nantinya kita las di sini 1. Ya, setelah kita las ini siku-sikunya di bawah ini tadi akan jadi tempat sandaran dia seperti ini. Ini sudah siap kursi dari bahan-bahan bekas. Nah, inilah kursinya. Selanjutnya kita cari garpu sepeda bekas yang udah patah-patah kayak gini, yang udah tidak bisa pakai lagi kayak gini, untuk kita buat sandaran sampingnya seperti ini. Nanti setelah kita proses, ini sandaran sampingnya akan jadi seperti ini kira-kira. Ini kita sambung dia berdua kayak gini, nanti jadinya kira-kira seperti ini. Nah, jadi sandaran dia nanti kayak gini. Nanti kita lihatlah proses akhirnya
setelah kita eksekusi ataupun setelah kita buat nanti. Nah, selanjutnya garpu yang tadi ini dia udah kita potong. Ini kita potong, tinggal ininya kita buang. Nah, tinggal seperti ini. Terus ini kita bersihkan semua biar seperti ini juga jadinya. Yang ini kita buang. Nah, ini ya kita buang semua, kita buang nanti jadi juga besi bulat ya. Baru kita sambungkan seperti ini. Setelah kita las ini semua, ini proses pembersihannya. Jadi kalau udah bersih kayak gini nanti tinggal kita dompol untuk kita aplikasikan di sini. Nah, seperti ini. Jadilah dia gagang kursinya. Jadi ini satu lagi kita bersihkan lagi kayak tadi untuk kemudian kita aplikasikan di kursinya ini sebagai gagang penahan sampingnya. Ya, alhamdulillah proses pengelasan rangka-rangkanya semua sudah siap seperti ini. Sudah ada sandaran-sandaran sampingnya. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengecatan. Kita cat ini semua dengan cat bekas juga. Nah, macet ya. Nggak mau lagi karena kalau yang baru dia, yang bagus. Nah, seperti ini dia. Mau dia. Nah, yang ini udah rusak. Nah, jadi yang rusak ini kita bongkar semua, kita tuangkan ke satu wadah. Nanti kita coba buat pengecatan dengan cat bekas yang sudah rusak juga. Oke, cat bekasnya kita tuang satu persatu seperti ini. Iya. Setelah kita bongkar semua ini, seperti ini semua. Nah, kita dapatkan catnya kira-kira satu botol inilah, satu botol ini. Kemudian kita aplikasikan catnya ke besi-besi ini. Ya, setelah kita campurkan cat tadi, inilah proses ataupun hasil pengecatan dengan warna campur-campur. Ini keluar entah warnanya apa, saya juga nggak tahu. Warna abu-abu lah katakanlah. Jadi dari sekian banyak cat yang rusak yang kita gabung tadi itu, jadilah warna abu-abu seperti ini. Ini kita cat hanya untuk menutupi supaya tahan daripada karat. Alhamdulillah proses pengecatannya telah selesai. Kita tunggu kering untuk selanjutnya kita naikkan alasnya ini, alas duduknya. Selanjutnya kita buat rangka alas-alasnya dari pintu toko yang sebelah sini, pintu kios yang sebelah sini yang saya bongkar juga. Ini udah saya ganti baru, itu yang terbongkarnya juga kayu bekas. Ya, untuk menguatkannya kita pakai mor nanti dengan kita bor seperti ini. Setelah kita bor, kita letakkan mor nanti di sini. Oke, sekarang proses selanjutnya adalah kita taruh alasnya ini atau lantainya lah.
Ya, ini dia kursi yang telah kita buat dari roda, rantai, dan bahan-bahan bekas lainnya, sehingga menjadilah sebuah kursi. Tugas kita terakhir ini adalah tinggal finishingnya aja, yaitu kita dompul kayu-kayu yang seperti ini nih. Kita dompul dulu karena ini berhubung kayu-kayu bekas. Berarti sekarang untuk proses pendempulannya kita lakukan dengan memakai dempul RG, kita campur dengan lempok. Nah, lempok ini. Jadi ini berdua tujuan kita pakai lempok ini apa? Untuk mencegah terjadinya kerenggangan di sela-sela kayu. Jadi nyatu dia. Proses selanjutnya kita aduk dempul ini seperti ini. Kita ambil dempulnya, katakanlah segini, dan kita buka lempoknya kira-kira seginilah. Lihat, baru kita aduk sampai merata. Kalau kita rasa udah rata seperti ini, kemudian kita aplikasikan ke sini. Nah, seperti ini. Seperti inilah prosesnya. Tinggal kita tunggu kering untuk kemudian kita amplas. Iya, setelah kita dempul, inilah proses finishing kita, yaitu kita ratakan pakai amplas sehingga sudah rata seperti ini. Selanjutnya proses kita adalah pengecatan untuk terakhir kali. Oke, selanjutnya kita lakukan proses pengecatan dengan warna yang akan kita aplikasikan adalah warna merah maron. Seperti ini. Merah maron, dengan cat semprot oksigen ini kita pakai. Sekarang kita lanjutkan proses pengecatannya. Kita cat aja tipis-tipis dulu. Iya, bisa kita lihat dari depan. Inilah warnanya nanti akan jadi. Ini proses menaikkan ataupun mengaplikasikan clear pewarna supaya warnanya lebih mengkilap. Iya, setelah sekian lama akhirnya selesai juga kursi dari bahan bekas yang kita buat, yaitu dari roda sepeda motor bekas, rantai bekas, garpu bekas, dan kayu-kayu bekas juga semua. Alhamdulillah selesai sudah prosesnya.